Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Wuridia Hanafi, dosen jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan NIDN 0008128605. Adapun saat ini saya menjadi dosen dengan home base program studi D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Sebelumnya saya berhome base di D4 Jasa Konstruksi. Video ini dibuat untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun dalam video ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah struktur baja. Mata kuliah struktur baja adalah mata kuliah wajib yang diambil pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah struktur baja merupakan mata kuliah yang membahas tentang bagaimana mendesain atau merencanakan elemen-elemen struktur sederhana dari rangka batang, mulai dari perencanaan dimensi, perencanaan profil, sampai dengan sambungan konstruksinya. Capaian pembelajaran mata kuliah struktur baja di mana diharapkan mahasiswa mampu menguraikan tentang konstruksi baja, mahasiswa mampu menentukan penampang baja akibat momen baik lentur maupun torsi, mahasiswa mampu menentukan penampang baja akibat aksial tekan dan tarik, kemudian mampu menghitung struktur sambungan baja. Selain itu, mahasiswa mampu menghitung konstruksi baja sederhana. Topik pembahasan mata kuliah struktur baja untuk mencapai CPMK antara lain: pertama, penjelasan tentang karakteristik baja sebagai bahan elemen struktur dan hubungannya dengan perencanaan kondisi batas. Kedua, penjelasan karakteristik dari berbagai jenis baja, dasar perencanaan, perlindungan terhadap korosi, dan faktor keamanan serta faktor beban dalam perencanaan struktur baja. Ketiga, penjelasan perilaku penampang baja akibat momen lentur dan torsi. Keempat, menentukan penampang baja akibat momen lentur dan torsi. Kelima, penjelasan perilaku penampang baja akibat aksial tarik dan tekan. Keenam, menentukan penampang baja akibat aksial tarik dan tekan. Ketujuh, penjelasan cara perhitungan dan perencanaan sambungan baik dengan baut maupun dengan las. Kedelapan, penjelasan cara perhitungan dan perencanaan konstruksi baja sederhana. Adapun metode pengajaran yang saya lakukan untuk memenuhi delivery, interaction, dan assessment adalah metode langsung atau pemberian informasi secara langsung atau metode ceramah, dan juga memberikan pemahaman atau penjelasan tentang contoh soal atau studi kasus. Interaksi yang saya lakukan selama proses pembelajaran kepada mahasiswa adalah salah satunya membuka ruang diskusi ataupun tanya jawab kepada mahasiswa tentang materi yang dibahas. Selain itu, untuk penilaian, adapun penilaian yang saya lakukan adalah dengan memberikan tugas secara mandiri ataupun berkelompok dengan bobot 25%. Untuk ujian tengah semester, bobotnya adalah 30%. Untuk ujian akhir semester adalah 40%. Adapun penilaian tambahan yaitu kehadiran sebesar 5%. Berikut dokumentasi audiovisual proses pembelajaran mata kuliah struktur baja pada semester ganjil. Selamat menyaksikan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kelasnya, saya absen dulu ya. Ibu. Iya, saya Bu. Imran. Ayo Bu. Andrew. Belum. Injil.
dalam mampu menjelaskan perilaku dan menentukan tampang baja akibat aksial tekan atau dalam hal ini batang tekan ya. Nah sebelumnya itu kita menjelaskan tentang batang tarik dan batang tekan itu seperti kembar ya, nggak bisa dipisah. Di dalam batang tekan ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan batang tekan yang meliputi pertama elemen batang tekan, yang kedua tegangan tekannya, tiga persyaratan desain batang tekan, keempat tahanan tekan nominal, kelima panjang bentuk, keenam masalah lokal, ketujuh komponen struktur tekan tersusun, delapan bentuk torsi dan bentuk torsi. Delapan penjelasannya akan dijelaskan dalam dua pertemuan. Kita kalau elemen batang tekan dan ada juga batang tarik. Dalam suatu rangka batang misalkan, ya, itu ada elemen tekan dengan elemen tarik. Apakah itu di kolomnya, ya, seperti itu. Jadi elemen itu kan balok atau kolom. Kelihatannya masalah di sini apakah dia berfungsi sebagai batang tekan ataukah batang tarik. Batang tarik kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang batang tekan, ya. Batang tekan itu cenderung misalnya yang mengalami itu seperti kolom, ya, lebih cenderung dialami oleh kolom. Batang-batang tekan yang banyak dijumpai yaitu kolom dan batang tekan dalam struktur rangka batang seperti jembatan. Kemudian komponen struktur tekan dapat terdiri dari struktur tunggal atau struktur tersusun yang digabung dengan menggunakan tabel. Jadi kalau dia tunggal, ya, dia berdiri sendiri. Tapi kalau misalkan dia apa istilahnya tersusun, ya, tapi mungkin ini ada dua elemen atau dua batang, ya, digabung menjadi dengan plat total. Begitu misalnya. Kemudian cara kestabilan dalam mendesain komponen struktur tekan sangat diperhatikan mengingat adanya bahaya lekuk atau buckling. Ini ada saya gambarkan sebuah apa istilahnya satu kolom, ya. Nah, kolom persegi. Kolom persegi itu kan di atas itu luasan tampangnya, ya. Jadi tidak seperti ini tampangnya. Ketika ditekan di daerah sini tuh semakin besar istilahnya tampangnya, tegangan kan makin kecil, ya, akibat beban. Nah, beban atau buckling, ya, jadi ini PCL itu beban kritikalnya, ya, akibat. Jadi kalau ketika suatu kolom di bebannya akan bisa terjadi tekuk, ya, nah, bisa terjadi buckling, ya. Dan kita mau tahu di teori dan praktik ini akan mau mencari tahu berapa beban akibat buckling, yang bisa mengakibatkan terjadinya buckling. Jadi untuk mendapatkan tegangannya, ya, pembebanan, itulah teori PCL per Agri, ya. Jadi ini di mana tegangan tekan itu biasanya lebih kecil nilainya dibanding
lebih besar kemampuannya dibanding efek dari pembebanannya. Ada yang bisa jelaskan apa kondisi apa, seperti apa kondisinya kalau dalam kondisi apa baja misalkan ya dalam mengalami tarik ya, dia mengalami kondisi elastis itu seperti apa, kemudian plastis seperti apa, ada yang bisa jawab? Saya Oke, silakan. jadi ketika baja mengalami tarik kemudian kembali ke bentuk semulanya, maka itu disebut sebagai kondisi elastis. Sedangkan untuk jika batang mengalami tarik kemudian melewati batas wilayah dari bagian tersebut, maka disebut kondisi plastis. Ya, betul ya. Jadi kalau dalam batang tarik ya, ketika suatu elemen kita jelas, misalkan kita tarik ya, maka yang awalnya dia punya panjang L, kemudian ditarik itu akan memanjang kan. Hanya ketika bebannya kita lepas dan dia kembali dalam posisinya semula, maka dia masih dalam kondisi elastis. Tapi jika kita udah tarik lagi, ya, kemudian dia sudah melewati batas lebar, ya, berarti dia sudah dalam kondisi elastis. Nah, yang awalnya dia L, kemudian sudah menjadi L0 menjadi L1. Artinya ada pertambahan panjang ketika ditarik, ketika rem. Ya. Nah, sedangkan di batang tarik itu juga ada grafik ya yang bisa menunjukkan antara apakah batang tarik ini mengalami elastis dan inelastis ya, itulah perilakunya batang tekan. Tadi batang tarik yang perilakunya, sedangkan batang tekan perbedaannya adalah sama ya, dengan ada hubungannya dengan apa panjang elemennya ya. Semakin panjang elemennya ya, tegangannya makin mengecil ya. Selain yang mempengaruhi kelangsingan atau panjang elemennya ya, ada juga yang mempengaruhi yaitu panjang tekuknya ya, panjang tekuk ya, ketika saya tekuk begini ada panjang ini ya. Nah, itu berhubungan dengan tergantung dengan tumpuannya. Kalau misalkan bahkan bolong ya, kemudian kolom di sini, kolom dengan tegangan besar terhadap rotasi dan translasi pada ujung-ujungnya, contohnya tempat pipit, ya, akan mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan kolom yang mengalami rotasi. Jadi ketika saya jepit itu lebih kemampuannya menahan beban itu lebih besar dibanding ketika saya lepas jepit. Beda ketika saya ini ya, ketika saya ini dia agak susah gerak. Kalau seperti ini gampang. Ya, nah ini karena efek
global buckling itu bisa terjadi di flange dengan di sayap ya. Ini sayapnya. Yang ini ya. Jadi kayak kalau baja kan begini kan. Ya. Nah, ini sayapnya. Ini bisa terjadi tekuk ya. Jadi ketika dibebani yang ini tertekuk ya. Contoh, kita masuk di contoh soal ya, batang tekan. Misalkan kita merencanakan komponen struktur tekan berikut dengan memakai profil WF. Akan komponen struktur tekan berikut dengan memakai profil WF. Kondisi peletakan jentik sendi, ya, jadi di sini diinformasikan profilnya WF, ya. Kemudian kondisi peletakannya jentik sendi. Beban aksial tekannya, ini sudah ada beban aksial tekannya, FU 120, ya, beban. Kemudian mutu baja yang dipakai adalah FW 240 dengan FU 370 MPa dengan panjang batang L 4500. Jadi kita kembali ke materi sebelumnya ya, untuk kita melihat apa istilahnya kelangsingannya dulu ya, kelangsingan dari penampangnya, apakah kelangsingan penampangnya ini memenuhi atau tidak ya. Jadi kalian cek yang berdasarkan SNI tadi. Ya, ini profilnya. Kemudian kita cari rasio dimensinya ya, rasio kelangsingan untuk flange-nya, apakah tipis, kalau tipis atau kalau tebal, seperti itu ya. Kemudian kita dapat nilainya, ternyata rasio kelangsingannya untuk apa di dalam flange itu lebih kecil daripada batas rasio ya. Nah, berarti ini dianggap aman ya, dianggap aman karena dia harus lebih kecil ya, lebih kecil daripada batas rasio ya. Sini kondisi tumbuhan jepit sendi hanya 0,8 dari tabel tadi. Kemudian arah sumbu kuat, jadi kita mengecek arah sumbu kuatnya ya, arah sumbu kuat X nya. Dari kelangsingan itu kan tadi gamma sampai dengan KL ke berapa? Ke RX ya. RX nya itu nanti didapat dari IX nya. Kemudian dapat 0,8 kali 4500. RX nya, IX nya yang di tabel 126 28,57. Kemudian sehingga masuk ke kritis lagi. Kita cek penampang kritisnya ya. Kita mengecek apa? Untuk nilai kelangsingan kritis ya, sama dengan masukkan nilainya ya, penampang X nya tadi 28,57 P-nya, kemudian untuk bagi modulus elastisitas. Oke, kita pakai yang ini ya, kemudian dapat 0,3149. Ternyata di 0,3149 itu berada di kondisi ya, kita cek meja. Untuk besarnya yang 0,3149 ternyata berada di sini ya. 0,3149 lebih besar daripada 0,25, lebih kecil daripada 1,2, sehingga omega yang kita pakai nilainya adalah 1,43. Jadi nanti 1,43 masuk di sini,
sudah dapat untuk NM-nya. AG dikali FY dibagi omega daerah X, sehingga sama dengan dapat 240 FY-nya, kemudian omeganya 1,0295, sehingga dapatnya kemampuan nominalnya adalah 194,3 ton. Sedangkan FU-nya tadi berapa? FU-nya 120 di soal. Beban tekan ultimate-nya adalah 120 ton, ya. Ternyata kemampuannya adalah 194. Berarti masih lebih aman karena dia mampu sekitar 194. Sedangkan beban nominal yang terjadi, beban ultimate yang terjadi adalah 120 ton, ya. Dan kita lihat tegangannya, ya. Apakah lebih kecil daripada satu rasio perbandingan tegangannya? Kalau nominal tegangannya tadi yang ultimate adalah 120 dibandingkan dengan tegangan nominal, ternyata lebih kecil daripada 1. Jadi rasio perbandingan tegangannya lebih kecil daripada 1 atau bisa dianggap aman. Paham ya? Untuk menginput masuk alas sumbu kuat. Nah, sekarang kita masuk di alas sumbu Y. Ini X, ya. Sekarang arah Y, karena di sini arah X itu kuat, ya, 120. Nah, sedangkan untuk LY-nya ternyata cuma 47,7, ya. Jadi kita periksa juga arah sumbu lemahnya, arah Y, karena dia kecil bedanya. Sini arah sumbu Y, lemah, ya. Arah sumbu Y itu kita mau cek rasio kelangsungannya. Pertama, ingat ya, rasio kelangsungan itu sama aja dengan K dikali L bagi kan dia sumbunya tumpuannya apa? Seni. Seni berapa? 0,8. Kali 60,49. Alat Y-nya. Alat Y-nya bagaimana? Y-nya. Y. Tadi Y. Seperti di sini kita lihat ya, untuk kayak mana sih? Di sini rasio kelangsungan untuk di sumbu Y itu 75,47. Kemudian daerah kritisnya ternyata dapat 0,833. Ternyata daerah kritisnya adalah berada di antara rasio kritis, yaitu berada di antara 0,25 sampai 1,2, sehingga omega yang kita pakai adalah 1,3 dibagi rumusnya ya, 1,3 dibagi 1,6 dikali 0,067 dikali tampang rasio perbandingan kritisnya, ya, rasio kelangsungan kritisnya kita dapat 1,372. Nilai ini masuk ke tegangan nominal. Tegangan nominalnya rumusnya AG dikali FY dibagi omega Y-nya. Kemudian dapat 1,4. Ternyata tegangan nominal atau kemampuannya profil 312 tadi adalah sampai di daerah sumbu lemahnya, ya, itu mencapai 145. Yang kalau sumbu X-nya tadi kuatnya sampai 190
ke 20. Beban yang diberikan cuma